Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Andi Silalahi. Sementara dalam perjalanan ke gereja, karena ini adalah hari Sabtu, ada hal-hal yang harus dipersiapkan tentu memasuki masa-masa pelayanan. Saya teringat dengan percakapan dalam kelas online ya, bersama dengan mahasiswa. Kami sharing tentang apa sih yang dimaksud dengan istilah misioner. Lalu saya bertanya kepada para mahasiswa, menurut saudara, apa sih yang dimaksud kalau disebutkan menjadi seorang guru atau dosen yang misioner, hamba Tuhan yang misioner, mahasiswa yang misioner, keluarga yang misioner? Apa yang saudara pahami tentang istilah itu? Ya, menarik bahwa mereka memberikan jawaban yang beragam ya. Ada yang berkata ya, yang misioner itu adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada yang berkata yang misioner berarti yang memang memberitakan Injil. Ya, lalu ada yang berkata yang misioner bahwa seluruh sikapnya, pikirannya yaitu mengarah kepada misi Tuhan dan lain-lain sebagainya. Memang di kalangan STT di mana kami mengadakan proses belajar mengajar, kata misi itu bukan sesuatu yang asing ya. Karena memang visi misi dari sekolah kami itu adalah mengarah kepada pelayanan misi yang bersifat global ya. Bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah dunia ini yang bisa menjadi berkat, baik secara akademik tentunya dari segi keilmuan, dalam segi penelitian, tapi juga dalam pengabdian masyarakat. Bahwa setiap kita memang harus menjalankan peran kita. Tapi bagaimana kita memahami peran kita itu sangat penting ya, sehingga itu bisa berdampak di tengah-tengah pelayanan dimanapun kita berada. Jadi perspektif yang misioner ini memang ditekankan ya, yang bisa dikatakan itu menjadi urat nadi dalam setiap pelayanan, baik mahasiswa maupun dosen. Artinya bahwa apapun yang diajarkan ya, sebagai dosen, maka endingnya, ujungnya, muaranya haruslah kepada misi. Misi yang dimaksud adalah bagaimana Injil Kerajaan Allah bisa sampai kepada suku-suku bangsa. Maka selalu ditekankan, kalau Anda menjadi dosen, jadilah dosen yang misioner dalam pemahaman bahwa setiap dosen itu tidak hanya mengajar, mentransfer ilmu, lalu selesai. Tapi bagaimana setiap keilmuan itu memang bermuara kepada pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bahwa setiap pembelajaran itu harus menjadi sarana yang memimpin orang kepada pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kita harus melihat bahwa semua bidang ilmu, apalagi di dalam teologi, itu tidak bisa terlepas dari Kristus yang adalah sumber hikmat, sumber segala pengetahuan itu sendiri. Ya, demikian juga ketika mahasiswa mereka belajar, harus melihat itu dari perspektif misi, bahwa tidak hanya sekedar mengisi otak, menambah pengetahuan, tapi apakah setiap pembelajaran yang diterima membawa dia kepada pengenalan akan Tuhan lebih dalam, dan akankah setiap pembelajaran itu mengarahkan dia, menuntun dia untuk lebih lagi bergairah, bersemangat dalam memberitakan Injil atau memberitakan Kristus kepada sesama, kepada orang lain, bahkan juga targetnya kepada suku-suku yang terabaikan, yang belum terjangkau di muka bumi ini. Jadi hal ini penting, bahwa ketika disebut mahasiswa misioner, dosen misioner, para pekerja misioner, maka dia tidak hanya
berpikir atau tidak hanya bertumpu kepada ya selesainya pelajaran, selesainya pengajaran, selesainya pekerjaan, lalu ya sudah, saya sudah berhasil karena saya sudah memenuhi semua kurikulum ataupun target yang diberikan. Tetapi sekali lagi, istilah misioner yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana sekali lagi seluruh pikiran, perasaan, kehendak, ya perkataan, pemberitaan kita memang mengerucut atau bermuara kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, bahwa Kristus adalah puncak daripada penyataan Allah, bahwa tanpa Kristus kita tidak bisa melihat atau mengenal Allah, bahwa tanpa Kristus kita tidak akan mengerti esensi atau arti kehidupan kita, bahwa tanpa Kristus kita tidak akan mengetahui apa yang merupakan tujuan kehidupan kita. Jadi dengan demikian, baik sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan, apapun bidang kita masing-masing, hendaklah kita mengarahkan itu kepada tujuan utama Tuhan menciptakan kita. Ya, bagaimana kita memuliakan Dia, tetapi juga bagaimana memuliakan Dia, tentu salah satunya atau yang prioritas adalah kita menjalankan amanat agungnya, bahwa dalam setiap kehidupan kita mau menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, inilah saya kira hal yang harus kita pahami. Ini hal yang sangat penting, yang urgent, yang harus dilakukan oleh setiap kita. Dan para pelayan juga ya, bagaimana pelayanannya diarahkan semua kepada pengenalan akan Kristus. Sebab tanpa pengenalan akan Kristus, tanpa kelahiran baru, maka ya tidak mungkin seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kira begitu ya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Ya, sekian dulu, nanti sampai jumpa di percakapan selanjutnya. Tuhan memberkati.